Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan terakhir ini kita akan membahas yang namanya bab 4. Bab 4. Bab 4 ini menjelaskan tentang yang namanya persatuan dan kesatuan. Di lingkungan sekitar. Oke, di bab 4 ini Bapak akan bagi kelompok karena kelas di sini ada banyak. Berarti kelompok ini Bapak sebut nih kelompok A ya. Oke. Yang ini kelompok B, yang ini kelompok C, yang ini kelompok D. Nanti kalian bisa berdiskusi. Sambil Bapak bertanya, kalian diskusi apa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab nanti setelah Bapak bertanya kalian jawab ya. Oke. Di bab 4 ini kita menjelaskan yang namanya tentang gotong royong. Gotong royong di lingkungan RT dan RW. D. Gotong royong. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, Bapak mau bertanya dengan kalian. Yang kalian tahu tentang namanya gotong royong itu apa sih? Ada yang bisa ngasih jawaban? Ayo kelompok C, ayo apa? Gotong royong, kamu apa mau jawab? Pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Oke, betul. Jadi sudah ada yang bisa jawab. Jadi gotong royong itu contoh. Kalian kalau mengangkat benda yang besar, misalkan lemari, sendiri bisa tidak? Bisa gak? Contohnya, kamu angkat bangku, lemari yang gede, sendiri bisa gak? Gak bisa kan? Terus agar apa namanya? Meja itu bisa terangkat, berarti kalian harus apa namanya? Sama-sama kan? Nah, itu contoh kecil ya. Terus contoh besarnya nih. Contoh gotong royong itu kalian punya yang namanya RT. Tahu RT gak? Kak, di rumah kalian itu ada RT dan RW, bener gak? Contoh, RT itu hanya sekitar bisa 12 rumah atau 15 rumah. Contoh gitu. Ini disebut dengan RT. Kalau RW, kamu tahu RW gak? RW itu lebih luas. RW itu melingkupi bisa 12 RT. 12 RT. 12 RT. Berarti kalau satu RT-nya aja 12 rumah, berarti 12 RT ini bisa berapa? Bisa banyak ya? Bener gak? Bisa berjumlah 120 rumah. Tuh. Jadi kalau gotong royong setiap RT itu, gotong royong itu bisa dibilang di sini menjelaskan
Bagaimana kita bisa membersihkan lingkungan di sekitar kita? Kalau kalian cuma satu orang membersihkan di lingkungan sekitar, misalkan got-got yang pada apa? Kalian pernah gak ngeliat got yang tidak berjalan? Pernah gak? Dikarenakan apa? Hah? Karena banyak sampah. Dengan adanya gotong royong, pekerjaan mengangkat sampah lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah kan? Oke. Jadi gotong royong itu bisa diartikan, gotong royong itu diartikan jadi makna gotong royong itu diartikan saling tolong menolong ya. Dua. Oke, penerapan gotong royong di lingkungan RT RW yang sudah Bapak jelaskan. Gotong royong di lingkungan RT dan RW itu biasanya lebih dari berapa rumah? Kenapa? Lebih dari, bisa berapa rumah gitu? Bisa 10 orang, bisa 12 orang saling tolong menolong. Oh, 1000 itu namanya kelurahan. Kerja bakti itu kita saling tolong menolong mengangkat sampah di got-got yang mengangkat kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang di dalam got sehingga got itu menjadi, kalau sampah kita angkat, got itu menjadi apa? Hah? Bersih dan lancar, tidak air yang mengalir. Nah, itu salah satu fungsi dari penerapan gotong royong. Dan gotong royong itu biasanya juga menerapkan di RT RW. Contoh, bisa ronda malam. Di rumah kalian ada yang ronda malam tidak? Ansip. Security. Masa nggak ada? Nih, setiap warga, setiap rumah, atau setiap komplek itu pasti ada yang namanya keamanan. Di wilayah kalian tuh mungkin kalian belum tahu, ada yang setiap malam itu jam 2, jam 1, jam 3 tuh sekitar malam hari itu dia muter. Ya, silakan. Muter agar lingkungan kalian itu aman, tidak ada maling gitu. Gotong royong antar warga itu banyak sekali ya. Bisa kerja bakti, bisa ronda malam, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, manfaat. Oke, Bapak mau nanya, saya bisa jawab. Manfaat dari gotong royong antar RT antar RW itu manfaatnya apa?
Ada yang bisa tahu? Apa? Betul, mempersatukan warga atau mempererat silaturahmi antar warga. Yang kedua, melestarikan budaya daerah setempat. Dan yang ketiga, mempermudah pekerjaan. Manfaatnya itu banyak ya. Saling tolong menolong. Inti semuanya itu adalah saling tolong menolong. Duduk lo, duduk Oke. Di dalam 3 manfaat ini yang sudah Bapak terangin, coba kalian diskusikan satu sama lain sambil Bapak bertanya. Coba kelompok yang A, kalian bisa jawab gak? Manfaat dari gotong royong itu apa? Hah? Membantu keluarga. Coba apalagi? Jawabannya kurang tepat. Kenapa? Padahal sudah Bapak jelasin loh tadi loh. Manfaat gotong royong di lingkungan RT RW apaan manfaatnya? Ayo, nggak bisa jawab kelompok A, kelompok B, coba. Apa? Manfaatnya? Oke, betul. Mempererat persatuan antara warga setempat, betul. Yang kedua. Oke, yang kedua. Yang C. Penerapan gotong royong di lingkungan RT RW apa penerapannya? Penerapan. Tahu gak penerapan? Masa nggak tahu sih? Tadi udah gue jelasin loh. Coba diskusikan. Betul, kerja bakti. Terusannya bersih-bersih, got dan sebagainya. Yang terakhir satu lagi. Coba kelompok D. Makna dari gotong royong apa? Hah? Apa? Makna dari gotong royong coba diskusikan. Saya bisa jawab apa? Kenji? Hah? Betul, maknanya kan udah mau jelasin. Diartikan saling tolong menolong tuh. Betul. Yang pertama, manfaat gotong royong itu kalian harus yang namanya saling tolong menolong. Dan kedua, saling kerjasama. Ada lagi? Oke. Terus yang kedua, penerapan gotong royong ini salah satunya kalian yang pertama bisa kerja bakti, bersih-bersih. Hah? Apa? Ronda malam bisa juga banyak ya. Terus yang terakhir dari manfaat gotong royong itu apa? Manfaatnya itu banyak. Kata Albian tadi bilangnya saling mempererat. Kalau empat, warga yang satu dengan warga yang lain atau lingkungan sekolah dan lingkungan rumah atau juga di lingkungan setempat seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Berarti kalian paham ya semua ya? Dalam 3 makna yang sudah Bapak jelaskan, makna gotong royong, penerapan, dan manfaat, ngerti semua ya? Ngerti ya?
Oke, kalau sudah pada mengerti, Bapak akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.